Halo semuanya, di video ini kami akan menceritakan pendidikan kesehatan tentang penyakit diare. Diperankan oleh Denny Nababan sebagai orang awam yang suka makan pedas dan Devi Sulistiawati sebagai pendidik kesehatan. Kami dari mahasiswa profesi keperawatan UNAI mengucapkan selamat menonton. Apakah Anda suka mengonsumsi makanan pedas? Ya. Apakah Anda sering sakit perut setelah itu? Ya. Apakah intensitas BAB Anda meningkat? Ya. BAB Anda cair? Ya. Apakah Anda mencuci tangan dan bersih setelah dari toilet? Enggak. Anda siapa? Kok tiba-tiba datang? Nama aku Devi, nama kamu siapa? Oh, nama aku Demi. Kenapa Devi? Kamu suka makan mie pedas kayak gitu ya? Suka banget, apalagi mie kayak gini nih, ini pedes banget nih soalnya. Awas sakit perut lo nanti. Iya sih, kadang aku suka sakit perut juga. Emang kenapa? Kalau misalnya sakit perut, terus kamu bolak-balik kamar mandi, itu bisa jadi ciri-ciri dari diare. Diare itu apa ya? Diare itu kalau misalnya kita bolak-balik kamar mandi buat buang air besar dalam satu hari bisa 3 kali atau lebih. Oh, maksudnya? Iya, jadi kalau misalnya diare itu kita bisa bolak-balik kamar mandi. Oh, terus Kamu tahu gak sih ada banyak faktor loh buat jadi pencetus diare. emang apa aja yang buat diare? Emang kalau makan mie pedas jadi diare? Itu bisa jadi salah satunya loh. Oh gitu, terus kenapa? Jadi teman-teman, Tunggu iklan sesaat lagi. Yoi Crave dibuat dengan bahan pilihan, dengan kemasan yang unik ditambah kutipan kata pilihan, dengan 3 pilihan rasa marah, dilema, dan polos. Yuk coba sekarang sebelum kehabisan. Yoi. jadi teman-teman, faktor pencetus diare itu ada 3 loh. Ada dari infeksi. Contohnya Den, kalau misalkan infeksi itu bisa dari bakteri, bisa dari jamur, bisa dari virus, bisa dari bakteri, bisa dari jamur, kayak gitu. Terus yang kedua itu bisa karena faktor malabsorpsi. Hah, malnutrisi? Bukan, Malnutrisi? malabsorpsi. Oh, aborsi. Nah, malabsorpsi ini itu maksudnya tubuh kita nggak sanggup untuk mengabsorb atau menyerap secara maksimal. Oh, salah satunya itu bisa karena mie pedas ini ya? Bisa jadi. Ada satu lagi loh faktor terakhir. Yang ketiga apa itu? Yang ketiga itu faktor psikologis. Jadi faktor psikologis ini contohnya kalau misalkan kita lagi stres, kita lagi panik, maka kita bisa menunjukkan ciri-cirinya itu dengan cara bolak-balik kamar mandi untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Itu. Oh, contohnya kayak demam panggung gitu ya? Betul sekali. Terus udah gitu, ada juga loh bakteri-bakterinya. Kamu tahu nggak bakteri-bakteri penyebab diare apa aja? aduh, aku biologiku dulu jelek banget. Oke, kasih Emang tahu. apa? Aku kasih 4 aja dulu ya. 4. Yang pertama itu ada E. coli. Kamu biasa dengar tentang E. coli nggak? E. coli? Enggak. E. coli itu adalah bakteri yang sebenarnya ada dalam tubuh kita. Cuman dia akan jadi si E. coli ini ada dalam tubuh kita, tapi dia akan bereaksi untuk menyebabkan diare kalau misalkan dia mengeluarkan zat seperti racun yang akhirnya tubuh kita memberi respon dengan cara diare. Nah ini sekarang bakteri kedua. Bakteri kedua itu ada Salmonella enteritida. Salmon, ikan. Bukan, ini jenis bakteri. Oh. Jadi bakteri ini itu adanya
di daging atau di bahan makanan kita yang mentah. Makanya dianjurkan kalau misalkan kita makan makanan daging itu, kita harus makan itu dengan matang, dimasak dengan matang. Oh gitu. Berarti Iya. kita nggak boleh makan sushi. Iya, kalau misalkan kamu makan mentah, kita harus bisa jamin kalau dia itu benar-benar bersih. Seperti itu. Kemudian ada juga loh bakteri ketiga. Bakteri ketiga ini adalah bakteri Campylobacter jejuni. Apa itu Devi? Nah, si Campylobacter jejuni ini dia itu menyebar biasanya itu dengan air. Contohnya kalau misalnya kita pakai air yang nggak bersih, biasanya dia hidup di situ. Terus sebenarnya si Campylobacter jejuni ini nggak terlalu parah-parah banget sih. Cuman kalau misalkan imun kita lagi nggak kuat, kita bisa jadi terserang penyakit seperti diare juga. Oh gitu. Iya. Ini satu lagi nih yang terakhir. Apa itu? Bakteri terakhir itu adalah bakteri Shigella. Shigella. Iya, nama bakterinya Shigella. Jadi, bakteri Shigella ini dia itu hidupnya di makanan yang sudah terkontaminasi. Kontaminasi apa? Terkontaminasi bakteri ini, Shigella ini. Oh, dari makanan-makanan kotor gitu. Iya, contohnya seperti itu. Kurang higienis. Betul sekali. Oh, Dan ini dia higienis itu- nggak? Tunggu iklan yang satu ini. Diriku lapar sekali. Hah? Kamu siapa? Diriku mendengar dirimu sedang lapar, cobain deh. Ini apa? Cobain aja. Yoikes! Beli, 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 beli. Maka dari itu, kita harus benar-benar jaga kesehatan kita loh, Den. Ya sih, apalagi lagi pandemi kayak gini kan, kita harus benar-benar menjaga kebersihan kita. Ya, terus untuk jaga-jaga nih, kira-kira kamu tahu nggak cara penjagaannya gimana? Nggak tahu sih, tapi mungkin dengan pola hidup yang sehat dan bersih. Iya, contohnya kalau misalkan kita mau pakai air itu, kita harus pakai air dengan wadah tertutup, jangan dia terkontaminasi dengan tempat lain. Contohnya itu kayak kita ambil air di sungai, kayak gitu. Kalau di sumur boleh? Kalau sumur juga boleh, Boleh. tapi harus bersih ya, pastikan dia bersih ya. Oke. Jangan dekat sama sepi tank. Oh iya. Lalu yang paling penting itu selain minuman atau makanan yang harus kita jaga, kita itu harus ingat untuk cuci tangan sebelum makan, setelah keluar dari kamar mandi. Kamu pasti tahu dong gimana cara cuci tangan. Tahu dong, itu hal yang paling kupelajari sejak TK. Coba tunjukkan. Ah. Welcome to Bethsaida Hospital. Berikut ini 6 langkah mencuci tangan. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima,
Gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Langkah ke-6, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Kemudian bersih deh. Begitu Devi. Betul sekali. Bagus nggak tadi cara meragainnya? Itu bukan aku loh. Berarti sekarang udah ngerti dong, mulai dari apa itu diare, terus udah gitu apa aja faktor-faktor pencetusnya, terus bakteri-bakteri apa aja yang udah aku kasih tahu. Oh iya. Menurut aku sih, ya diare yang telah kamu jelasin tadi itu tentang salah satu penyakit yang mengganggu saluran pencernaan kita kan? Betul. Nah, salah satu faktornya itu karena yang pertama itu karena virus, yang kedua itu karena gangguan pencernaan seperti makanan pedas seperti ini atau makanan tidak higienis Ya karena begitu agak seperti ini atau yang tidak higienis, dan juga dampak dari tekanan psikologis seperti stres atau demam panggung. Nah, bukan gitu Devi? betul sekali. Nah, cara pencegahannya kita itu harus menjaga kebersihan kita. Cara menjaga kebersihan diri, kita menjaga kebersihan makanan kita. Untuk makanan yang tidak matang, kita usahakan itu kita dapatkan dari tempat-tempat yang bersih. Dan lebih baik kita memasaknya hingga matang. Bukan begitu Devi? Betul. Oh iya Dev, itu kan tentang pencegahannya. Untuk penanganan diare sendiri itu kita harus ngapain sih? Yang pertama, kita bisa jaga hidrasi dalam tubuh kita. Maksudnya itu, kita harus jaga supaya cairan dalam tubuh kita itu tetap nggak terus berkurang. Contohnya kan kayak kita bakal jadi lemas kayak gitu kan. Jaganya dengan cara apa? Dengan cara minum yang banyak. Nggak, kalau misalkan emang teman-teman semua bisa bikin oralit, jadi tahu kan oralit? Tahu dong Devi. Dengan mengonsumsi oralit. Oh, ralit. Iya. Tapi kalau nggak ada oralit, kita bisa pakai air mineral biasa. Yang penting cairan dalam tubuh kita tetap terjaga. Kemudian kalau misalnya teman-teman semua itu udah keburu parah, itu sebaiknya dibawa ke dokter supaya dapat penanganan lebih lanjut lagi. Oh gitu. Oke deh, aku baru tahu nih. Jadi nggak enak makanannya nih. Padahal aku suka banget tau makanan pedas. Makanya kamu harus hati-hati dengan makanan kamu yang kamu konsumsi. Kalau misalkan bisa jadi pemicu diare, lebih baik jangan dulu deh. Tapi kalau sekali-sekali boleh kan? Soalnya aku suka banget nih. Gak apa-apa, yang penting jangan berlebihan makannya ya. Oh gitu Devi. Ya, selain konsumsi air yang banyak supaya hidrasi kita cukup, kita juga harus menghindari makanan yang berserat tinggi. Seperti apa Devi? Contohnya kayak sayur-sayuran yang seratnya tinggi banget bukan? Terus kayak makanan-makanan pedas, makanan-makanan yang terlalu keras kayak keripik-keripik kayak gitu, itu kita harus hindarin dulu. Kenapa emang? Karena kan kalau kita lagi diare itu kan pencernaan kita kan sedang terganggu, dia butuh istirahat dong. Makanya kita harus kasih makanan-makanan itu yang lembut-lembut. Oh, bubur berarti boleh kan? Boleh, bubur, buah-buah dengan serat yang nggak terlalu banyak seperti apel, nasi-nasi yang lembek juga boleh, nasi-nasi yang lembek itu. Wah, aku banyak belajar dari kamu. Kamu tiba-tiba muncul dan memberikan ilmu baru padaku. Terima kasih Devi. Sama Devi. Terima kasih semua udah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Video ini kami buat juga untuk memenuhi tugas-tugas kami di Keperawatan Medikal Bedah untuk program profesi keperawatan di Universitas Advent Indonesia.
Kami dipandu oleh dosen kami yang tercinta, Mem Evelyn Malinti. Terima kasih Mem Evelyn sudah membimbing kami dengan baik. Semoga kami dapat nilai yang bagus dan juga semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.